Tuan Wilson, sapa Berta dengan suara yang lirih. Pria tua itu mendongak dengan kacamata berbingkai emas yang ia kenakan. Kunci pintunya. Berta tertegun. Saat masuk ia telah menutup pintu, namun kini ia juga harus mengunci pintunya. Hawa dingin mulai menjalari tubuhnya. Ia tahu pria tua yang berjalan dengan tongkat seperti dia tak akan berbuat, namun yang ia takutkan justru ia akan mendapatkan pukulan dengan tongkat itu, dan pintu sengaja ditutup agar tidak ada yang bisa menolongnya. Tapi Berta tak punya pilihan lain untuk menolak. Dia berjalan ke depan pintu dan menguncinya dengan bunyi klik. Laura yang hendak menguping di depan ruang kerja tersentak. Kenapa mereka mengobrol di balik pintu terkunci? Gumamnya. Ia sangat dingin mendengar pria tua itu membalaskan dendam untuknya. Mungkin saja pria tua itu sengaja melakukan hal itu agar tidak akan ada yang menolong Berta nanti jika wanita itu dipukuli oleh tongkatnya dan mendapatkan amukannya. Perasaan Laura membaik setelah memikirkan hal itu. Wanita itu kemudian menempelkan telinganya ke daun pintu, berusaha untuk mencuri dengar, namun yang didapati telinganya hanya kesunyian. Sial, kedap suara di ruangan ini. Kenapa begitu baik? Tiba-tiba sebuah suara dari pria dingin datang dari belakang. Apa yang kamu lakukan? Tanya asisten kepercayaan kakek Kelvin dengan wajahnya yang tidak bersahabat. Laura tersentak. Tidak ada, aku hanya berpikir untuk menyuruh pembantu membersihkan ruang kerja ini jika tidak ada orang di dalamnya, jawab Laura dengan gugup, sementara keringat dingin mulai bermunculan di punggungnya. Diana akan mengatur semua itu. Jadi bisakah kamu pergi menjauh? Kata-kata itu, meski sebuah perintah, Laura tak punya pilihan lain selain pergi dengan jemari mengepal. Asisten kepercayaan kakek Kelvin kemudian berdiri di depan pintu ruang kerja dengan badan tegap. Meski ia telah berusia 40 tahun lebih, namun ia masih memiliki aura menakutkan pada dirinya. Dia adalah mantan tentara bayaran yang telah bekerja dengan pria tua ini 15 tahun. Berta, untuk membuat Laura tenang, bisakah kamu pergi ke suatu tempat untuk merawat seseorang? Apakah kamu mengusirku? Apakah ini pemecatan secara halus? Tanya Berta dengan ekspresi wajah yang jatuh. Tapi maaf Tuan, yang memperkerjakanku sejak awal adalah Nona Elisa. Aku hanya akan pergi dan tinggal sesuai perintahnya. Berta berusaha untuk menguatkan diri. Dia tak akan membiarkan dirinya dipisahkan dari cucu dan anaknya lagi. Ia rela menggunakan peran pembantu untuk bisa bersama mereka seumur hidup. Ini lebih seperti mutasi daripada pemecatan. Berta tetap menggeleng. Tidak, tolong jangan pisahkan aku dengan Efren Tuan. Sebenarnya aku tidak tahu hal apa yang membuat Anda melunak dengan Laura. Tapi aku yakin bahwa wanita itu tak akan bisa menjaga Efren dengan baik karena ia bukan nenek kandung Efren. Aku tidak akan membiarkan Efren menderita luka yang sama seperti Kelvin. Pria tua itu mengulas senyum tipis yang membuat Berta kaget. Kenapa kamu tidak mendengarkan apa yang ingin kukatakan dengan baik lebih dulu? Berta terdiam sambil menggigit bibir bawahnya. Tangan yang tergantung di samping tubuhnya gemetaran. Baik, kamu akan pergi ke sebuah villa di tepi pantai. Ini adalah villa tersembunyi milikku. Aku ingin kamu merawat seseorang dan kamu bisa membawa Efren juga ke sana. Ia sedang libur panjang, bukan? Berta mengangguk dengan ekspresi yang bingung. Jadi apakah aku sedang ditugaskan untuk liburan dengan Efren? Tidak juga. Tapi kamu akan merawat ayah Kelvin yang ada di sana. Berta tersentak dan mundur beberapa langkah. Bukankah dia sudah mati? Pria tua itu menggeleng. Ia masih hidup.
tapi ada alasan kenapa ia kusembunyikan dari dunia ini. Dokter mengatakan bahwa ia mulai menunjukkan pemulihan yang baik, dan Efren yang memiliki wajah mirip dengan masa kecil Kelvin akan membantu pemulihannya. Berta terdiam. Dia kebingungan untuk mencerna makna dari kalimat Tuan Tua Wilson. Ini adalah rahasia yang besar. Kenapa Anda memberitahukan hal seperti ini padaku? Sejak aku tahu kamu pengasuh Efren, aku harus menggali tentang latar belakangmu. Aku tidak bisa membiarkan cucuku dirawat dengan orang sembarangan yang bisa saja memiliki motif untuk menyakiti keluargaku. Belakangan aku kemudian tahu bahwa kamu adalah wanita yang dokter temukan untuk melahirkan cucuku. Berta membeku. Ia terkejut hingga seolah seperti wanita yang sedang mengalami stroke. Anda sudah tahu itu sejak lama? Kakek Kelvin mengangguk. Iya, tapi aku membiarkanmu karena tahu bahwa kamu juga belum menyadari tentang kebenaran hal itu. Tapi kemudian aku mendapatkan laporan dari orang yang mengikutimu bahwa kamu telah melakukan pencarian tentang masa lalumu. Kemudian beberapa waktu lalu kamu telah mengajukan tes DNA secara diam-diam. Jadi aku yakin kamu pasti sudah berhasil menemukan kebenarannya. Tuan, aku akan menyimpan rahasia ini sampai mati. Tolong jangan pisahkan kami. Aku tidak keberatan dengan status pengasuh asal bisa merawat mereka. Aku tidak akan bilang mengusirmu. Justru jika kamu bisa menjalankan misi ini dengan baik, maka aku akan memberikan identitas yang layak untukmu. Kamu bisa mengenalkan dirimu secara layak pada Kelvin, Elisa, dan Efren. Ruangan hening dalam sejenak. Berta kewalahan untuk memproses apa yang baru saja ia dengar. Apakah kamu begitu enggan untuk membawa Efren melihat kakeknya? Berta menggeleng. Tidak, aku akan menerima perintah ini. Baguslah kalau begitu. Asistenku di depan akan membawamu ke sana. Sekarang kamu bisa berkemas dan juga menyiapkan keperluan Efren. Pada orang lain aku akan mengatakan bahwa kamu menemani Efren untuk melakukan kemah musim panas. Siang hari Berta sudah selesai mengemasi bajunya dengan Efren. Anak kecil itu memiliki jiwa yang polos dan ia percaya begitu saja. Saat Berta mengatakan bahwa mereka akan pergi liburan, aku sedih berpisah dengan cucuku untuk beberapa hari. Tapi aku juga bahagia, setidaknya ia tak akan bertemu dengan wanita yang merusak pemandangan di sini. Sindir Lily sambil menatap Laura. Laura sementara itu tidak memperdulikan sama sekali perkataan Lily. Ia justru pergi ke ruang kerja untuk berbicara dengan kakek Kelvin. Kenapa kamu tidak mendengarkan apa yang aku katakan? Aku menyuruhmu untuk mengusir Berta, bukan? Alis terbar berwarna perak pria itu mengerut. Bukankah aku juga melakukannya? Aku telah menyuruh Berta pergi. Laura mengepalkan tinjunya. Apa kamu pikir aku anak kecil? Kamu jelas mengirimnya liburan dengan Efren. Tolong jangan paksa aku untuk mengungkapkan penyakit mental Kelvin di masa lalu. Aku yakin ia pasti akan kesulitan untuk menjaga posisinya di perusahaan. Pria tua itu tidak lagi tenang. Ia benci wanita ini terus mengancamnya dengan menggunakan fakta itu. Maka kamu harus tahu pasti bahwa bersamaan dengan itu kamu akan mendapatkan kebencian Kelvin, dan juga tak ada lagi alasan untukku membiarkanmu hidup. Laura tertegun ketika melihat tatapan mematikan dari pria tua itu di hadapannya. Kakek Kelvin kemudian melanjutkan, Laura, kenapa kamu tidak hidup dengan baik dan tutup mulutmu saja? Anggap saja rahasia itu adalah tiket untuk menjaga nafasmu. Laura merinding. Ia akhirnya berdiri terpaku di tempatnya, seperti patung hingga pria tua itu pergi dari ruang kerja. Berta dan Efren menempuh perjalanan hingga 4 jam menggunakan mobil karavan yang nyaman dan memungkinkan untuk Efren.
bisa tidur dan beristirahat selama perjalanan panjang. Anak kecil itu tertidur untuk paruh pertama perjalanan mereka, namun kemudian terbangun tepat saat mereka memasuki jalanan di mana pada bagian kanan mereka bisa melihat pemandangan lautan biru yang cantik. "Wow, indah sekali," kata Evelyn sambil membuka jendela mobil. "Kita akan tinggal di sini selama beberapa hari ke depan. Aku suka. Bisakah kamu membawaku ke pantai setiap pagi?" "Tentu. Kita akan melakukannya, tapi Evelyn, ada sesuatu yang harus kamu lakukan. Kamu akan menemui seseorang di sini. Untuk sementara, bisakah kamu menyamar seolah dirimu adalah ayahmu saat kecil?" Evelyn bingung dan menggaruk kepalanya. "Hah? Kenapa? Tidak mungkin aku menyamar sebagai Daddy sementara ada perbedaan besar pada bentuk tubuh kami. Sebenarnya kita akan bertemu dengan kakekmu. Ia tidak meninggal, tapi selama ini sedang sakit dan kehilangan sebagian ingatan." Berta kemudian menjelaskan panjang lebar dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh Evelyn. Tentu saja ia tidak mengatakan bahwa pria itu juga disembunyikan karena memiliki penyakit mental selama ini. Berta tak ingin menakuti Evelyn. Kakek Kelvin sudah mengatakan bahwa keadaan emosional anaknya telah stabil, jadi seharusnya tak akan ada sesuatu yang menakutkan. Lagi pula orang tua itu tak akan mengirim cicitnya ke sini jika ia tidak bisa menjamin mengenai kondisi emosional putranya. Mobil terus berjalan hingga berhenti di sebuah villa terpencil yang dekat dengan pantai. Di pintu gerbang tinggi itu ada dua orang berpakaian hitam yang menjaganya. Setelah masuk ke halaman villa dan keluar dari mobil, Berta melihat seorang pria berada di taman dengan kursi roda. Ia tidak bisa melihat wajahnya karena punggung pria itu yang menghadap ke arah mereka. Di depannya ada seorang dengan pakaian perawat tampak sedang menemaninya berjemur. "Apa itu kakekku?" tanya Evelyn pada asisten kakek buyutnya. Pria itu mengangguk. "Dia memiliki bekas luka bakar di wajahnya, tapi jangan takut padanya saat melihatnya nanti ya." Evelyn mengangguk. "Kasihan sekali kakek. Ia pasti selama ini bersembunyi karena bekas luka itu ya." Pengawal itu membawa mereka menemui Hayden. "Tuan, saya kembali dengan tuan muda. Tolong ambilkan topengku," pinta Hayden pada perawat di depannya. Hayden sudah ditunjukkan video-video aktivitas Evelyn. Ia melihat anak kecil ini tumbuh dengan baik dan bahagia, tidak seperti Kelvin kecil yang begitu murung dan penyendiri. Rasa bersalah Hayden pada Kelvin yang membuat anak itu menjadi penyendiri dan memiliki trauma telah menghantui pikiran Hayden dan membuatnya menyalahkan dirinya sendiri karena tidak menjaga putranya dengan baik dan justru menjadi korban dari kebencian Laura. Tekanan rasa bersalah itu yang membuat Hayden mengalami masalah mental yang diperparah dengan kecelakaan yang ia alami. Kecelakaan itu tak hanya menyisakan luka di wajah, tapi juga mengambil kemampuan berjalannya. Kakek Kelvin secara sepihak memilih menyembunyikan Hayden karena tahu akan ada banyak orang yang menjatuhkan bisnisnya dengan menggunakan penyakit mental dan kecacatan putranya. Kursi roda diputar. Segera tampak dengan jelas seorang pria kurus dengan sepatu. Wajahnya mengenakan topeng. "Kelvin, kamu datang." Evelyn masih terkejut. Bahkan meski Berta telah menjelaskan tentang misinya, tapi ia dengan cepat tersenyum kaku menggunakan wajah mungilnya. Ayah." Evelyn masih kebingungan untuk menyapa pria di depannya. "Apakah aku menakutimu?" Evelyn menggeleng. "Tidak, bahkan jika kamu melepaskan topengnya, aku tidak takut." Pria di balik topeng separuh wajah itu tersenyum. "Kamu akhirnya tumbuh besar dengan anak yang sehat dan bahagia."